Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Susilawati Sutisna Putri, Nilam Zulkaidah, Laila Safitri, dan Dwi Kurota Ainon akan mempresentasikan ilmu pengetahuan teknologi dan nilai ilmu pengetahuan. Di kalangan ilmuwan dan keseragaman pendapat bahwa ilmu itu selalu tersusun dari pengetahuan secara teratur yang diperoleh dengan objek tertentu yang sistematis, metodis, logis, empiris, umum, dan kumulatif. Pengertian pengetahuan sebagai istilah filsafat tidaklah sederhana karena bermacam-macam pandangan dan teori atau epistemologi, diantaranya pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa pengetahuan merupakan pengetahuan yang dapat diindrai dan dapat merangsang budi. Ilmu pengetahuan juga mencakup ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, serta ilmu pengetahuan kemanusiaan, juga sebagai generik, meliputi segala usaha penelitian dasar dan terapan, serta pengembangannya. Dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, diperlukan hambatan solusinya, bagaimana konteks dengan teknologi, dan kemungkinan untuk mewujudkan suatu perpaduan dan pertimbangan moral dan ilmiah. Kemudian teknologi. Manusia telah mengenal teknologi sejak zaman dahulu karena dorongan untuk hidup agar lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Istilah teknologi itu sendiri berasal dari kata tehsin atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Ada pula yang mengatakan bahwa teknologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu la technique, yang berarti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Teknologi adalah semua sarana untuk menyiapkan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas benda maupun non-benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Kemudian ada konsep teknologi. Konsep teknologi diantaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknologi modern. Teknologi modern itu sendiri memiliki ciri-ciri seperti 1. Padat modal, 2. Mekanis elektris, 3. Menggunakan bahan impor, 4. Berdasarkan penelitian mutakhir. Kemudian konsep teknologi yang kedua yaitu teknologi madya. Teknologi madya memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu padat karya dan dapat dikerjakan oleh keterampilan lokal. Kemudian konsep teknologi yang ketiga yaitu teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu sendiri memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu 1. Padat karya dan banyak menyerap tenaga kerja, 2. Menggunakan keterampilan lokal, 3. Menggunakan alat lokal, 4. Menggunakan bahan lokal, dan yang terakhir berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Kemudian ada perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak secara cepat, sehingga perlu ditanggapi dan dipersiapkan dalam menghadapi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dalam menghadapi era teknologi modern dan industrialisasi, maka dituntut adanya keahlian untuk menggunakan dan mengelola serta senantiasa menyesuaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian hakikat nilai. Hakikat nilai dalam kehidupan manusia berarti memberi pertimbangan untuk menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat dan berguna atau tidak. Baik dan buruknya, benar atau salahnya, manusia selalu menginginkan nilai kemanfaatan dan kegunaan daripada kerugian, nilai kebaikan daripada keburukan, dan nilai kebenaran daripada kesalahan. Alasannya adalah karena nilai kerugian dan keburukan dan kesalahan itu tidak berarti apa-apa, bahkan dapat menjadi sumber kehancuran, kemiskinan, dan kebodohan. Selanjutnya pengertian nilai. Menurut Cheng tahun 1955 mengatakan, nilai merupakan sesuatu yang potensial dalam artian terdapat hubungan yang harmonis dan kreatif sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan sifat yang harus dimiliki. Nilai juga sangat penting bagi manusia, maka dari itu nilai harus jelas dan diyakini oleh individual dan harus diaplikasikan dalam kehidupan. Setiap individu harus memahami nilai dan kebernilayan dirinya, sehingga dia akan menempatkan dirinya secara bijak dan dalam pergaulan hidup serta akan mengakui dan bijak terhadap keberadaan nilai dan kebernilaian orang lain dalam bermasyarakat. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.